Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'mah wa hadana ila dinil qayyimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah nikmat, rahmat, hidayah dan inayah Allah masih Allah limpahkan kepada kita semua sehingga kita kembali dapat melanjutkan ibadah kita di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Kali ini kajian Ramadan akan melanjutkan materi sebelumnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kemarin saya sampaikan bahwa bacaan yang biasa kita baca, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, ya Allah, saya mohon dimasukkan surgamu, saya mohon engkau lindungi, saya berlindung kepada siksa nerakamu. Maka tentu permintaan permohonan kita harus kita perjelas, kira-kira surga yang kita minta itu surga yang seperti apa, termasuk kita berusaha menjadi ahli surga yang kita tuju. Ada 8 surga. Dan juga kita harus mengetahui neraka tempat penyiksaan hamba-hamba yang ingkar. Tentu kita juga harus mengetahui perilaku, sifat-sifat orang yang akan dimasukkan neraka sakor maupun neraka yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, Ramadan ini kesempatan yang baik untuk memperoleh surga yang sebaik-baiknya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan tiap-tiap manusia, tiap-tiap orang nanti akan memperoleh derajat kedudukan tempat seukur dengan apa yang mereka perbuat. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tidak akan lengah, tidak akan keliru dari apa yang mereka perbuat. Kalau nanti orang beriman, beramal soleh memperoleh surga, tentu surganya berbeda-beda seukur dengan amal-amal soleh yang dilakukan. Ada yang di atas, di VVIP, di VIP, di non-ekonomi, di ekonomi, di tengah, di bawah. Begitu juga nanti orang-orang yang maksiat, orang yang durhaka, orang yang senantiasa ingkar kepada Allah akan memperoleh siksa juga seukur tempatnya itu dengan kemaksiatannya. Ada yang disiksa di paling bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Maka kajian kali ini kita akan melanjutkan, ada salah satu tempat yang harus kita hindari, yakni neraka yang namanya neraka sakor. Neraka sakor adalah neraka yang la tubaki wa la tadhar. Neraka yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan calon penghuninya ketika dia maksiat pasti diseret ke dalamnya. Dan neraka sakor adalah neraka yang lawahatul lil bashar. Neraka yang betul-betul pembakar kulit manusia yang durhaka. Begitu masuk pintu ternyata kulit seluruhnya sudah hangus. Saking pedihnya, dahsyatnya neraka sakor. Neraka sakor adalah alaiha tis'ata asyar. Neraka yang dijaga 19 malaikat. Maka tentu kalau kita baca lebih lanjut sangat ngeri sekali. Insya Allah di bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah Ramadan ini menjadi upaya kita menjauhkan diri dari siksa api neraka, khususnya neraka sakor. Maka kemarin saya sampaikan ada 4 kelompok yang nanti akan menghuni neraka sakor. Kalau kita kaji dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 46, kemarin sudah 2 kelompok yang kita bahas. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang dimasukkan masalah kakum bisakor. Kenapa kalian dimasukkan ke neraka sakor? Kelompok pertama ternyata menjawab lam naku minal musholin.
kami dimasukkan ke neraka sakor karena kami tidak termasuk orang yang menegakkan sholat, ora direken nindake sholat. Nah ini mudah-mudahan kita orang yang melaksanakan sholat, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, secara kuantitas sholat kita tambah. Ketika Ramadan menambah dengan sholat tarawih, kualitasnya harus juga diikuti. Jumlahnya semula hanya mungkin sholat wajib, maka ketika ditambah dengan sholat-sholat sunnah, kita harus mengetahui tujuan sholat adalah aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat adalah aktivitas ibadah yang mestinya bisa mengendalikan pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang kedua, kelompok penghuni sakor adalah lam naku nut'imul miskin. Kami tidak termasuk orang yang mempedulikan, memperhatikan kelompok orang miskin. Maka di bulan Ramadan ini dengan pendidikan merasakan laparnya tidak makan, hausnya tidak minum, dan ini kita sengaja karena melaksanakan perintah Allah, mestinya nanti kita harus tumbuh rasa empati kita kepada orang lain, orang yang lapar, orang yang haus, karena bukan disengaja tapi terpaksa seperti itu karena tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum, yakni orang-orang miskin. Maka tentu kalau kita dengan pendidikan Ramadan ini bisa menumbuhkan kepedulian kita, empati kita, ini menjadi salah satu cara untuk menghindarkan diri kita dari siksa api neraka, yakni siksa api neraka sakor. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Kalau yang pertama termasuk tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat, tidak termasuk orang yang mempedulikan orang miskin, ternyata yang ketiga ini termasuk, yang keempat juga termasuk. Masalakakum fi sakor. Kenapa kalian dimasukkan ke neraka sakor? Ternyata kelompok ketiga itu menjawab, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dimasukkan ke neraka sakor karena termasuk orang yang suka membicarakan hal-hal yang batil, berbicara dusta, berbicara penuh kebohongan, berbicara yang kotor, suka mengumpat, mencela, menghina, menjelekkan, memfitnah, ghibah dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan ini kita diperintah untuk melaksanakan siam sebulan penuh, puasa, menahan diri. Ini tidak hanya menahan diri, tidak makan, tidak minum sehari penuh selama sebulan. Tetapi ternyata siam ini selain menahan diri dari makan dan minum, ini juga bisa mengendalikan khususnya lisan kita. Lisan ini ternyata sesuatu yang bisa menyebabkan orang bisa meraih surga dan juga bisa mencelakakan orang, bisa diseret masuk neraka. Maka kalau orang suka berdusta, ternyata ini tempatnya nanti adalah sakor. Maka di bulan Ramadan ini ketika kita berpuasa, bagaimana bisa mengendalikan lisan kita? Rasulullah berpesan, malam yaduk qaula zur wal amila bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyata'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa menahan lisannya, tidak bisa mengendalikan lisannya, qaula zur dari perkataan yang kotor, dusta, fitnah, ghibah, ngerumpi, ngrasani, mencela, menjelekan, wal amala bihi, orang tadi puasa tetap berkata seperti itu, membiarkan lisannya berkata kotor. Ternyata Rasulullah bersabda, falaisa lillahi hajatun fi ayyata'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh terhadap orang tadi, meskipun orang tadi sudah menahan diri tidak makan, tidak minum sehari penuh. Maka ini termasuk rugi. Ketika kita bisa menahan lisan kita, ini hakikatnya adalah menjadi upaya untuk
menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka, khususnya neraka sakor. Ini kelompok yang ketiga, kelompok yang suka berbicara dusta, berbicara kotor. Sedangkan yang keempat, yang terakhir adalah masalah kakum bisakor, kenapa kalian dimasukkan ke neraka sakor? Ternyata kelompok keempat itu menjawab, wakunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dimasukkan ke neraka sakor karena kami termasuk orang yang mendustakan hari pembalasan. Jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini kita dididik untuk muraqabah, sekaligus dididik untuk meyakini balasan itu tidak sifatnya kontan. Kita tidak makan di tengah-tengah orang banyak karena kita yakin kita harus mengendalikan diri. Kita pun juga tidak makan di kala sendiri, di kamar sendiri, dikunci. Itu kita yakin bahwa dimanapun Allah mengawasi, dan kita tentu nanti meyakini bahwa ada balasan di hari kiamat. Oleh karena itu, dengan ibadah puasa ini kalau meningkatkan keyakinan kita, imanan wahtisaban, ini kan jelas menjadi salah satu penggugur dosa, termasuk juga benteng dari siksaan api neraka. Dan termasuk orang yang tidak percaya kepada hari akhir, ini kalau dalam Quran dijamin pasti hidupnya menyimpang. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanagibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka sungguh dia telah menyimpang dari jalan yang lurus, karena tidak yakin bahwa ada pengawasan di sekitarnya, pengawasan Allah, pengawasan malaikat, maka tentunya hidupnya akan menyimpang. Lah, orang puasa ini dididik dimanapun, kapanpun, itu yakin bahwa ada pengawasan, termasuk nanti ada balasan di hari kiamat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi 4 hal yang harus kita ketahui, karena ini termasuk 4 kelompok yang akan dimasukkan ke neraka sakor. Dengan ibadah di bulan Ramadan ini, insya Allah otomatis kita akan terjauh 4 kelompok tadi. Kelompok orang yang tidak termasuk orang sholat. Kalau kita sholat, bagaimana kita mengetahui betul tujuan sholat kita tingkatkan kualitas sholat kita. Yang kedua, kelompok yang masuk sakor agar kita terjauh juga adalah kelompok orang yang tidak mempedulikan orang miskin. Dengan puasa ini harapannya tumbuh kepedulian sosial. Yang ketiga, orang yang tidak bisa menjaga lisannya, maka dengan puasa ini harapannya bisa mengendalikan lisan kita. Yang keempat adalah orang yang mendustakan hari pembalasan. Dengan puasa ini kita meningkatkan keyakinan kita kepada Allah dan kepada hari akhir, sehingga kita terjauh dari siksa api neraka. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.